Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zarizati. Saya dari Prodi Agribisnis. Saya ingin menunjukkan cara membuat output deskriptif menggunakan aplikasi SPSS ini. Nah, sebelum itu, tujuan saya membuat ini adalah untuk membantu kita mengetahui dalam meringkas dan mengatur data dalam jumlah yang banyak untuk kita dapat mengetahui rata-rata, mean, standar deviasinya dalam data tersebut. Nah, di tampilan pertama ini ada data view. Data view ini tempat kita menyimpan data. Terus yang selanjutnya ada variable view. Variable view ini tempat kita mendefinisikan data tersebut. Kayak misalnya pertama ini kita ketik nama, terus yang kedua ada jenis kelamin. Nah, di sini jangan kita spasi supaya datanya bisa diolah. Karena kalau di spasi nanti bisa terjadi error. Terus nggak akan terbaca di datanya. Terus yang ketiga ada umur. Yang keempat ada pendidikan. Terus selanjutnya ada pendapatan. Yang terakhir ada konsumsi. Oke. Nah, pertama di nama ini kita ganti dulu tipenya dari numerik jadi string karena nama itu huruf, bukan angka. Terus di width-nya nih kita banyakin karena setiap orang memiliki banyak huruf di namanya berbeda-beda. Jadi kita banyakin aja supaya cukup 20. Desimalnya kita buat 0, terus labelnya kita kosongin karena nama nggak pakai label. Values-nya juga 0 karena nama nggak ada yang kita kompokin. Terus nggak ada missingnya juga, kolomnya 8. Lainnya kita buat left aja. Like ini kayak rata kiri, rata kanan, kayak itu mau di mana. Measure-nya kita buat nominal karena nama itu objek. Terus di jenis kelamin, tipenya kita numerik. Karena nanti di values ini bakal kita kelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Width-nya kita tambahin juga karena perempuan memiliki 9 huruf. Jadi kita buat 10 aja. Jadi kenapa? Desimalnya kita hilangin karena itu nggak pakai desimal. Nah, di values-nya ini kita buat. Nah, di sini kita ketik satu untuk laki-laki. Terus kita tekan add. Nah, yang kedua perempuan. Terus kita tekan add lagi. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita tekan OK. Baru di sini values-nya sudah terisi. Terus missing kita kosongin juga. Columns-nya ini bisa kita buat nanti langsung untuk menyesuaikan sepanjang namanya. Terus align-nya kita buat reg aja nggak apa-apa. Measure-nya kita buat nominal karena itu. Terus umur tipenya numerik. Width-nya nggak apa-apa 8 cukup. Desimalnya kita kurangi. Oh ya, semua desimalnya kita kosongin aja karena data kita nggak pakai desimal. Nah, terus labelnya juga kosong. Values di umur ini nggak ada. Missingnya juga nggak ada. Columns-nya juga nanti. Lainnya kita ganti aja ke center biar lebih bagus. Terus measure-nya kita buat scale karena dia bersifat rasio. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan tipenya tetap numerik, width-nya tetap 8, desimalnya tadi 0. Terus di values yang ada, missing-nya, di values-nya kita buat mengelompokkan antara dari SD, SLTP, SLTA. Gitu. Di sini kita buat 1 SD, terus yang kedua ada SLTP, nah ketiga ada SLTTA, yang keempat ada D3, terus add, terus yang kelima ada S1. Sama kayak tadi, setelah di add semua ke dalam sini, terus kita tekan OK. Nah, terus pengelompokannya sudah kita selesaikan. Terus di missing yang ada,
Untuk kolomnya tetap kita buat ini, line-nya tetap bright, terus di measure-nya kita buat ordinal, karena pendidikan itu dia tingkatan, jadi semakin dekat dari SD, SMP gitu. Jadi kita buat ordinal. Untuk di pendapatannya dia numerik, width-nya tetap 8 nggak apa-apa, desimalnya 0 kayak tadi, dia nggak ada values karena kita nggak ada, kelompokin, tapi dia ada missing karena mungkin ada beberapa responden yang tidak ingin, menunjukkan berapa pendapatannya atau mungkin tidak ada. Jadi karena di data SPSS ini kita tidak bisa buat 0 ataupun dikosongin, jadi kita harus, ganti, ubah dia jadi kayak kita bikin tanda dengan 9999 gitu. Terus kita okekan. Nah, gini, jadi nanti kita jadi tandain gitu. Terus kolomnya ini tetap right, terus measure-nya kita buat scale karena dia bersifat rasio. Untuk konsumsinya sama, dia tetap numerik, width-nya tetap kita buat 8, desimalnya 0, labels 0, values-nya dia juga nggak ada. Di non yang ini kita buat di missing ini kita buat sama kayak yang tadi pendapatan, karena dia sama gitu. Jadi kita buat aja 9999. Terus kita klik oke. Nah, gini. Terus untuk measure-nya dia scale karena dia bersifat rasio, tetap scale. Jadi setelah kita selesai buat gini, kita buka ke data view. Terus udah keluar yang tadi kita ketik, nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan semuanya. Terus di sini kita masukin data yang kita ingin cari. Kebetulan saya punya data yang telah diberikan, yang telah saya copy, terus tinggal kita paste aja. Nah, terus keluar semuanya di sini. Nah, guna kolom tadi kita bisa langsung ini, kita geser aja di sini menyesuaikan sepanjang apa nama yang ada di variabel kita. Nah, seperti ini kayak jenis kelamin ini kita gini aja lagi. Terus dah semuanya udah keluar kayak gini. Dah, terus setelah selesai kita buat datanya gini, kita cara kita untuk membuat outputnya itu kita pergi ke analyze. Analyze, tapi sebelum itu gunanya kita tadi pengelompokan di values itu, kita bisa tekan di values label ini, makanya keluar perempuan dan laki-laki gitu. Nih, yang kita ubah tadi yang 1 sama 2-nya laki-laki perempuan, di pendidikannya, jadi kita tekan values label ini, terus berubah gini. Nah, sekarang kita buat outputnya, kita ke analyze, kita deskripsi statistik, terus kita pergi ke deskriptif, terus kita tekan, terus kita pilih umur, pendapatan, sama konsumsi. Terus kita pilih option, kita pilih semuanya, ini juga, terus yang ini, semuanya. Nah, udah kayak gini, terus kita continue, terus kita tekan OK. Nah, di sini keluar semua data yang tadi kita cari, kayak range, minimum, maksimumnya, min, standar deviasinya, semua keluar di sini. Oke, begitu cara mencari output deskriptif. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.